otolit ke posisinya semula, yaitu di makula. Dia karena ada cedera tertentu, itu otolitnya dia keluar ke kanalis semisirkularis. Kanalis semisirkularis, ya. Alhasil apa yang jadinya kita kalau bergerak kiri kanan, atas bawah itu pun tidak merespon dia apa-apa karena ini ada otolit. Otolit itu yang dia dia sangat responsif terhadap gerakan kepala atas bawah, sepertinya gerakan gravitasional. Makanya kalau dia ada keluar ke kanalis semisirkularis itu, gerakan seperti itu yang kemudian menyebabkan kita jadinya pusing. Nah, ada beberapa tesnya. Pertama, ke sana. Dulu, kita tes dulu kira-kira sampai kepalanya. Oh, tidak ya. Naik. Dulu. Nah, yang pertama itu namanya Jill Height apa sih? Ada Dix Height. Ini untuk kita tentukan dia di posisi mana sebenarnya yang memicu dia pusing sebelum kita kasih treatment. Selain spesifik tes yang sudah dikasih tadi sama temannya ya. Ini saya langsung saja spesifik tesnya untuk penentuan dia di posisi mana yang memicu itu pusingnya. Dan perlu saya garis bawahi yang saya bahas di sini terkait BPPV. BPPV itu penyebab vertigo yang paling utama, paling sering. Oke? Benign paroxysmal positioning vertigo. Vertigo karena posisi akibat ini gangguan pada vestibularnya. Tadi sebenarnya kan temannya bahas vestibular kan? Ya, yang peripheral. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Ini agak romantis tesnya. Nanti praktekkan juga bagaimana dia. Soalnya dia gerakan itu harus ekstensi 20-30 derajat. Ininya. Atau kalau kalian mau bahan begini tuh pakai bantal lah. Seperti ini. Jadi untuk kita men-trigger BPPV-nya, untuk tahu ini betul di BPPV atau tidak, yang pertama ini namanya tadi Dix Height, DIX. Oke. Kita rotasikan dulu mukanya seperti ini. Baru kemudian ini secara pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan turun, baru dia ekstensikan seperti ini. Itu versi slow-nya. Oke, kembali dulu ke depan 45 derajat. Ya. Oke, ke sini baru turun Pak. Oke. Tahan 30 sampai 60 menit. 60 detik. Nah, gerakan ini itu dia akan men-trigger vertigonya. Satu vertigo, kedua adalah yang perlu kita lihat itu nystagmusnya, matanya bagaimana. Karena gerakan matanya, posisi matanya pada saat dia lagi nystagmus tuh kayak gerak-gerak begini ke matanya. Nah, itu gerakannya seperti itu menandakan dia di kanalis semisirkularis di bagian mana kita ada lateral, posterior sama posterior. Karena itu terapinya juga beda. Ya, posisinya senamnya beda. Tadi teman itu sudah secara komprehensif sudah betul, tapi tidak dipisah-pisah. Itu otolitnya di sebelah mana? Oke. Jadi kayak gini, kita lihat bagaimana pusing tidak. Nystagmus atau bisa juga memicu muntah. Jadi kalau pada pasien vertigo, selain di posisi takut yang harus dinasihatkan, dia juga kantongan ataukah kantongan ataukah itu ember. Siapa tahu dia muntah. Oke? Jadi kalau tanya gini, 45 derajat turun bawah ini. Tahan. Oke, kalau dia tidak pusing, oke, kembali kita ulang paling tidak. Make sure tidak ada. Oke, kembali berarti dia di posisi ke arah sini untuk ontolit yang dia di posterior sama di anterior bisa jadi dia negatif.
Itu tadi posisi sebelah situ, terus kita ulang ke posisi sebelah sini. Ulang bikin ya. Oke, kembali. Oke, diulang. Itu spesifik tesnya. Jadi sampai, tapi ini spesifik itu untuk otolit yang kira-kira dia ada di anterior atau posterior. Makanya kita sebut BPPV posterior atau anterior. Nah, untuk ininya, apanya lagi? Yang lateral. Kalian ada di gambar ini Pak? Ada di sebelah itu yang mana? Tidak. Jadi susah nih kalau tidak ada. Apa ya? Langsung ke sini. Ini kan di mana ya? Nah ini dia. Ini lokasinya itu kan di utriculus. Ini di utricula. Ini kalau kita lihat di sini, ini utricula. Biasanya itu dia ada mana dia tidak kelihatan. Intinya adalah dia di struktur ini itu yang ada apa tadi saya bilang otolit. Ya, dia karena infeksi atau apa yang harusnya dia tetap ada di dalam situ, dia malah keluar ke area sini. Ini kan kanal semicircularis. Ini ada yang lihat. Ini dia anterior, ini posterior, sama di lateral, ya. Jadi kalau misalnya kita tes yang tadi itu discal pipe itu untuk menilai apakah dia otolitnya ada di area posterior atau anterior, ya. Kemudian untuk kita tesnya lagi ini kalau dia lateral untuk tesnya gampang saja. Ini mundur. Ini langsung kita dia ini untuk lateral ya, otolitnya dia di lateral kanalis semicircularis. Kita kasih ini, tahan saja 30 sampai 60 detik. Bagaimana? Ada nyeri, sama pusing, mual, sama perhatikan matanya. Sebenarnya kalau tadi lihat di discal pipe itu kalau kita lihat di matanya, itu matanya kayak memutar kayak begini, jadi dia itu kayak posterior. Kalau dia nystagmusnya kayak ke samping, pernah dilihat orang nystagmus tuh? Ada yang matanya kayak ke samping ke begini, itu kemungkinan besar dia otolitnya itu di lateral. Kalau dia kayak nystagmusnya naik ke atas, matanya tuh kayak dia berarti dia superior. Gitu. Jadi yang dinilai dari sini bukan cuma pusingnya, tapi lihat matanya, air kencingnya. Oke? Nah ini untuk make sure lagi kalau dia BPPV lateral. Kita minta pasiennya seperti ini. Lihat, perhatikan mata, pusing atau bagaimana, apakah dia ruang. Oke, kembali. Lihat juga arahnya, dia di ke kiri atau ke kanan kan. Oke, ini juga seperti itu. Dan beserta tes yang tadi diajarkan temannya ya untuk keseimbangan, Robert dan sebagainya itu saya skip. Pak Minto? Ya ini khusus untuk vertigo BPPV. Oke. Nah sekarang kita ke treatment. Pertama untuk yang otolitnya dia di apa? Posterior, kita pakai yang apa? Epley. Epley manuver. Pertama, duduk. Jadi tanya dulu kalau misalnya tadi dia ke arah mana sakitnya, pusingnya. Kiri, anggap dia ke kanan ya, pusingnya. Berarti kita posisikan dia ke sini dulu. Oke? Kalau dia pusingnya ke arah sini, berarti kita posisikan ke sini dulu. Oke? Anggap dia ke kanan pusingnya seperti ini. Lalu kemudian salah. Iya, karena dia butuh ekstensi. Jadi kalau dia tidak segini, paling tidak ada bantal yang bikin ke ekstensinya itu sekitar 20 sampai 30 aja. Pertama, seperti ini, turun. Ini bisa kita mulai dari depan. Oh ya, ada di depan juga.
letak kepala tetap 45, tahan 20 sampai 30, 30 sampai 60 detik. Baru kalau sudah, baru kembali posisinya seperti ini. Itu baru kulitnya dia masuk. Oke? Kalau tadi ini provokasi kita keluar. Dikasih keluar, ya posisikan dikasih masuk lagi. Oke? Paham? Oke, kita ulang. Ini bisa dari posisi depan, bisa juga dari posisi belakang. Tahan dulu. Anggap ini sudah 60, bukan 60 detik sebenarnya. Ini dia akan muncul gejalanya. Ditahan sampai hilang gejalanya. Gejalanya itu kurang lebih dia akan muncul sekitar 30 sampai 60 second. Oke? Kalau dia tidak pusing, kalau dia sudah tidak pusing, kita tahan dulu, tidak pusing, baru putar ke 45 ke sini. Ya, jadi 90. Oke? Kalau sudah seperti ini, minta pasiennya untuk tidur miring, tapi posisinya tetap seperti ini. Oke. Tahan lagi, baru kemudian naik duduk. Tahan posisinya deh. Ya. Kalau sudah 30, baru posisinya seperti ini. Ini kemudian dipertahankan dulu posisinya seperti ini. Bagaimana caranya kita Oke, jadi ini kan tadi kita lihat, oh 2 kali di tes nih, kalau stop. Kalau dia di akhirnya hanya ini ada pusing tidak? Ada, berarti dia di posisi kanan nih, yang masalah. Makanya kalau kita terima, kita ke posisi kanan dulu. Ngerti? Iya. Ini kan dikasih gini, dikasih masuk masuk, oke? Kalau misalnya pada saat dia posisi ke kiri baru pusing, kita mulai lagi di posisi kiri. Kalau misalnya pusing dua-duanya nih, gantian nih. Tapi saya nggak tahu ya, ada saya seperti itu atau tidak, atau dia betulan BPT. Itu enggak apa-apa. Ini bahayanya karena dia meningkatkan resiko dia pada lansia. Oh ya, ini metode latihan seperti ini tuh kan dia akan memicu gejala. Dia akan dipicu ini gejalanya, makanya selain dikasih terapi seperti ini itu harus dikombinasikan sama relaksasi. Misalnya dikasih sambil kita ajak ngobrol pasiennya untuk tenang, relax dan seperti itu. Tadi kalau misalnya dikasih sudah di tes misalnya 30 sampai 60 detik itu tidak hilang di gejalanya, kemungkinan besar mungkin bukan BPPV. Tidak ada bisa tulis di sini. Saya pernah baca ya, BPPV itu dia butuh waktu otolitnya dia untuk bergerak dalam periode sekitar 60 second. Jadi makanya dia gejalanya pada saat kita provokasi dia tuh maksimal di 60 second itu. Makanya kita tunggu sampai 60 second. 60 second dia bukannya berarti hilang vertigonya, tapi mereda, bergerak gerakan. Ya. Kalau dia vertigonya persisten lebih lama, bisa jadi bukan BPPV tapi dia lebih ke servikal. Oke, ini untuk posterior tadi ya. Kemudian ini alternatif untuk semon. Tadi sudah diperhatikan juga. Mana tadi? Ini posisi
Tapi yang template itu biasa lebih terserah sih. Kalau ini juga bisa kita lakukan secara aktif. Semuanya bisa kita lakukan secara aktif ya. Ya, ini dalam posisi duduk kan. Kalau tadi kan posisi duduk balik, kembali ke duduk. Jadi kalau dia sama aja sih, cuma ini duduknya dari sini. Oke. Kita coba barangnya. Kalau saya suka play. Play. Ya, selanjutnya ini gampang. Lakukan play. Lakukan play. Ada yang versi, misalnya ini sakitnya tadi kita pusingnya dia ke kanan, kita langsung arahkan ke kanan kan tadi kan ya. Ada juga yang mengatakan tidak perlu langsung ke kanan, karena kan nanti bakal diulang lagi ke sini dan itu semuanya sama di gerakannya. Oke, tapi kita ikuti saja yang secara umumnya ya. Yang pertama misalnya dia ke kanan, sakitnya selalu utamakan kalau dia di sebelah kanan sakitnya yang bikin pusing, nanti kita putar dulu ke kanan. Tapi ini ditahan 60 detik. Jadi ini satu kali siklus sudah beberapa menit ini memang terapi anunya ya, senamnya ya. Nanti ditungguin sampai sekitar 60 second. Kemudian ya diputar kembali ke sini. Makanya ada yang bilang tidak perlu diputar ke kanan karena kita akan putar aja lagi ke sini. Oke? Kemudian sekarang langsung bisa tengkurap. Tengkurap dilihat ke bawah. Gini. Bentar ya. Ini mataku kalau terlalu lama dia tik. Bentar terus. Ya. Relax. Relax. Kalau lagi banyak pekerjaan begini. Setelah itu, ini kan dia tengkurap begini ya, ditahan, baru kita kasih ke sini, tahan lagi 60 second, baru suruh pasiennya ke sini, balik lagi. Jadi ini kita lagi cuma di putar-putar. Ya. Tapi tidak sampai tidak pakai Duduk. Oke. Kalau sudah ini langsung duduk seperti ini. Ini apa lagi namanya? Gerakannya. Apa tadi kamu bilang Di? Ya. Intinya nih kurang lebih seperti ini. Yang lateral itu paling gampang. Kayak gini ya. Jadi cuma dibolak balik. Jadi pertama dia tarik, kita ulang lagi satu kali. Sini. Oke. Putar. Tahan. Yuk miring. Tengkurap. Miring dulu ya. Tengkurap. Oke. Baru kepala. Set. Miring. Ini dengan asumsi kita sudah tahan semua ya. 60 second ya. 60 detik. Ya paling lama 60 detik. Kalau dia gejalanya sudah berkurang, kita ulangi lagi posisinya. Oh. Baru kemudian duduk. Nah ini duduknya sama kayak tadi dia teknik yang tadi. Ada yang mengatakan kita itu yang kalau FP tadi kan, itu harus ditahan posisinya seperti itu. Biasanya kalau setelah dipasangkan dilakukan senam FP tadi, itu ditahan posisinya. Ada yang malah disuruh pakai polar supaya itu kepalanya nggak bergerak-gerak dulu. Jadi itu otolitnya tetap dia ada dalam apa namanya materi apa? Bukan makulanya. Dia dalam posisi yang itu dulu. Jadi kalau misalnya dia bergerak lagi kepalanya, itu ditakutkan keluar lagi tuh otolitnya. Gitu ya. Ini ditahan lagi tuh posisinya seperti ini. Kalau yang tadi itu posisi yang semon, ada yang bahkan kan tadi dia posisi semon dia tertahan begini ya.
posisi akhirnya. Ini yang biasa ada beberapa literatur yang justru disuruh pasiennya itu bertahan di posisi itu sampai 30 menit. Baru kemudian dia balik. Oke. Kalau ini juga disuruh dulu untuk lama-lama, berapa lama saja posisi bagian ortolnya sudah berubah. Nah ini yang paling gampang superior itu yang di bawah kelihatan gitu posisinya dia kayak gini. Jadi dia awalnya ada di sini, diposisikan seperti ini, baru diposisikan di sini, dia berdiri kembali ke dalam posisinya. Nah itu yang ditahan gini, gerakan seperti ini. Oke. Jadi ini langsung deh. Oh ya tadi, kalau tadi itu gerakan apa sih namanya? Dorong ini dirotasikan semaksimal ya dari saya. Kalau tadi kan 45 derajat ya. Oke, sekarang lanjut ke terakhir. Jadi kayak ini. Ini langsung saja kita minta pasiennya ke suspensi tahan. Kemudian tahan, kemudian berdiri, duduk. Ini udah tahan lagi posisinya. Ini kalau posisi begininya ini yang macam-macam ini literatur. Ada yang bilang cukup berapa menit, ada yang berapa menit. Ini dipertahankan dulu posisi seperti ini. Ya, bisa satu kali siklus itu bisa sampai berapa kali putar tadi itu. Kalau ini kan 1 menit, 2 menit, ini 3 atas, oke 4 itu at least 5 menit berapa kali siklus ya. Dan posisinya ini nih yang macam-macam, mau dikasih polar atau apakah dalam posisi seperti itu. Oke, ada mau ditanyakan? Ini khusus untuk BPBP yang mana kurang lebih senam seperti inilah yang dilakukan di lahan terkait dan itu. Ini semua gerakan bisa dilakukan secara aktif ya. Yang penting di edukasi pasiennya bisa dapat secara aktif ini bisa dari oke tahan oke kayak gitu ya. Bisa diulang di rumah. Ada bertanya? Ada ini mengerti ini ketiga komputer. Ini kan dari gaji Pertanyaannya CRT ini katanya menjadi masih goyang. Bagaimana kalau goyang sukses? Tapi gue ini yang kita treatment sekarang itu cuma terkait vertigonya ya, pusingnya. Selain pada vertigo itu ada gangguan juga yang lain yang menyertai pada pasien vertigo, terutama pasien vertigo yaitu gangguan keseimbangan. Duduk. Ini yang biasanya dilakukannya kayak tadi yang persis dilakukan temannya. Senang-senang seperti ini. Jadi misalnya ganti posisi. Ada lihat ke atas, kemudian baring. Ini adalah senam vertigo yang umum, ya. Oleh tadi yang dia tahan, kemudian kembali dan ke atas, bawa. Oke, kembali dan seperti ini. Jadi pada dasarnya ditanya pada gerakan apa dia pusing, memicu gejalanya. Kalau misalnya dia melihat ke atas, baru dia pusing, kita latih.
lebih ke bagaimana caranya dia beradaptasi dengan itu rasa pusingnya. Saya kalau yang tadi bukan beradaptasi, jadi dia itu karena misalnya pada gangguan yang lama rawat inap, kemudian kita kita latih ke posisi tertentu. Misalnya dia dari lama rawat inap, kemudian dia itu apalagi pusing, ya kita latih duduk. Kenapa ini nggak bicara orang banyak. Jadi misalnya dari balik dia mau dilatih duduk karena dia lama rawat inap. Nah itu dia sifatnya di situ kita latih senam vertigonya itu lebih ke adaptasi karena dia ada gangguan perfusi jaringan. Makanya kita latih ke posisi tertentu supaya dia beradaptasi kembali. Kalau yang tadi dia mekanismenya karena itu penyebabnya itu karena otolit itu, makanya dia latihannya pun itu ada posisi-posisi tertentu. Tidak bisa sembarang pasti latihan vertigo. Karena misalnya itu tadi awalnya orang kalau kalian salah dalam melihat penyebab vertigo, terus kalian salah kasih senam, itu yang awalnya dia sebenarnya ada di posterior itu otolitnya, itu dia bisa berpindah ke area yang lain. Itu otolit dia kan itu kan kanalis semicircularis, dia bisa berpindah cairan kan isinya kan. Itu otolitnya dia bisa berpindah-pindah. Jadi kalau kita gagal mendiagnosis ini dia otolitnya ke arah mana, itu justru bisa mungkin itu otolitnya berpindah ke area yang lain. Oke? Jadi awalnya dia di superior, dia kemudian pindah ke lateral. Makanya pentingnya spesifitas. Oke ya, kalau sistem saraf pusat secara umum gimana dia pusing dan lebih ke mekanisme adaptasi sebenarnya. Sama latihan keseimbangan jangan lupa. Ya, secara keseluruhan sebenarnya latihan keseimbangan. Oke? Untuk yang ini saya ada kegiatan sama pernah untuk Huntington itu sifat latihannya mirip-mirip sama yang gangguan sistem saraf pusat lah. Yang paling spesifik sebenarnya kan dia di Korea. Pernah? Sudah nih kalian belajar di pediatri? Oh kalian semester 4 deh? Iya itu. Intinya kita latih dengan PNF bisa, NCT bisa. Ya. Kenapa nih Han? Misalnya saya mau tanya itu, yang efek bantal sama vertigo itu kan biasa kalau untuk orang tua itu biasa udah suka itu pakai bantal sampai berapa lapis ya. Terus kayak efek sebaiknya itu bantalnya berapa dan tingginya bantalnya Itu kalau kalian pernah lihat bantal-bantal yang mahal, dia mengikuti lekukan leher. Dia tuh bukan di bantal yang kita bulat itu, tapi dia segi 4, kemudian dia mengikuti lekukan tak. Karena kalau misalnya dia tinggi bantalnya, biasanya kan pasti orang-orang tua itu dia terbiasa dengan kondisi seperti itu, dia pusing, atau mungkin dia ada gangguan sirkulasi otak. Makanya dia biasa lebih suka dalam bantalnya itu posisi yang tinggi, sama kayak orang stroke. Orang yang stroke akut itu kita harus posisikan 45 derajat ininya. Namanya lagi posisi bantalnya. Ini saya kalau masalah kebiasaan seperti saya ini apa ya? Yang pada dasarnya yang paling sering salah satunya penyebab vertigo itu adalah lansofia karena dia degeneratif pada telinganya dan infeksi juga di telinganya. Jadi dia dalam posisi tertentu itu dia memang begitu pusing. Biasanya pasien lansia itu dia cari yang mana enaknya, seberapa tinggi yang bikin dia tidak pusing. Kan kalau gerakan tadi kita untuk memicu pusing adalah ekstensi kan kalau kita tinggikan bantal kan sebenarnya dia bikin fleksi di kepala otak. Oh ya, salah satu faktor resiko dari BPP itu adalah usia. Jadi semakin tua semakin gampang orang kena vertigo yang BPP. Jadi kurang lebih kayaknya seperti itu. Jadi kalau dia dalam posisi tadi ekstensi
itu termasuk vertigo atau bukan? Kenapa kalau silakan? Oh, kelelahan. Vertigo itu vertigo yang PPPP ya, spesifik lah ya. Dia tuh bukan cuma pusing, tapi juga ada nystagmus di mata, ya kan? Ada pergerakan di matanya. Kalau orang yang kelelahan, tergantung bisa jadi dia ada gangguan ini sirkulasi ke otak kan misalnya, jadi oksigennya ke otak kurang, makanya dia pusing atau apa segala macam. Banyak sebenarnya penyebabnya. Kalau kelelahan, stres juga kan bisa jadi. Kalau yang berputar-putar sampai bergoyang itu bukan cuma vertigo, ada harusnya bisa jadi ada kayak penyebab yang lain. Vertigo kan ada vertigo sentral, ada vertigo perifer. Kalau yang PPP ini dia spesifik satu menit dia biasanya yang kencang. Kalau kita sudah ganti posisinya dia sudah meledak. Jadi coba diperhatikan deh kalau misalnya pas kelelahan berputar-putar, coba deh ganti posisinya. Saya posisi ke mana yang cari posisinya, posisi tertentu. Kalau dia terutama posisi ekstensi atau dia melihat kiri kanan atas bawah, kemudian dia memicu terutama gerakan ekstensi sama gerakan lateral seperti ini, dia memicu, bisa jadi dia vertigo. Dan kalau tidak, ya bisa jadi memang dia apa ya gabungan antara sakit kepala atau gangguan sirkulasi ke otaknya atau kayak bagaimana. Kelelahan itu kompleks ya, bisa karena kekurangan nutrisi dalam hal